Sebelum kita mengurutkan bilangan bulat, ya, kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, sebelum ini kalian harus bisa mengetahui dulu, bisa menyebutkan dulu tanda dari bilangan bulat. Misalkan Bu Ika punya seperti ini, 1 ditambah 2 dikurangi 3 ditambah 4 dikurangi 5 dikurangi 6 dikurangi 7 ditambah 8. Ya, ditambah 8. Nah, ini satu ini tandanya adalah positif. Jadi di depannya kan tidak ada plus, tidak ada min. Berarti ini positif. 2, ya, jadi ini itu ada kotak-kotaknya sendiri. Nih, di kotak-kotak seperti ini. 1 itu positif. 2 itu juga positif karena di depannya tanda positif, 3 nilainya negatif, 4 nilainya positif, 5 nilainya negatif, 6 nilainya negatif, 7 nilainya negatif, 8 nilainya negatif. Ya, jadi kalau 2 dikurangi 7, 2 itu bernilai positif, 7 itu bernilai negatif. 3 ditambah 1. 3 bernilai positif, 1 bernilai positif. Ya. Seperti itu kalian sudah paham? Jadi tanda itu ikut angka yang ada di belakangnya ini. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita anggap bernilai positif itu adalah uang. Ya. Kemudian bernilai negatif itu adalah utang. Kita anggap demikian, ya. Positif adalah uang, negatif adalah utang. Nah, sekarang kalau kita disuruh mengurutkan, misalkan urutkan dalam urutan naik. Urutan naik itu bagaimana? Dari kecil ke besar. Misalkan soalnya adalah 4, 2, 7, 1, 3. Nah, kita urutkan. Urutan naik itu dari yang besar dari yang kecil ke besar, naik. Dari kecil ke besar itu naik. Kita jawab. Dari yang kecil, ini kan positif semua tidak ada tanda negatifnya, berarti ini semua bernilai positif. Berarti ini adalah uang jumlahnya 4, ini uang 2, uang 7, uang 1, uang 3. Kalau diurutkan dalam urutan naik atau kecil ke besar, berarti uang 1, ya, tabungannya 1, baru uang 2, baru uang 3, kemudian uang 4, terakhir uang 7, ya. Ini kan dari kecil ke besar. Tuh. Contoh selanjutnya. Urutkan dalam urutan turun. Urutan turun. Soalnya adalah negatif 4, 7, negatif 2, negatif 1, 3. Nah, jawab. Urutan turun itu berarti dari besar ke kecil. Dari yang nilainya besar ke kecil. Nah, ini utang 4. Ini duit atau uang 7. Ini utang 2. Ini utang 1. Ini duit 3. Nah, kalau dari yang besar ke kecil tentunya yang uang 7 dulu kan yang paling banyak. Duit 7, kemudian duit 3. Nah, kalau utang, pilih utang banyak atau sedikit? Tentunya kita pilih utang sedikit, ya. Berarti yang paling besar ini untuk utangnya, utang
Yang satu dulu, utang 1, utang 2, yang terakhir utang 4. Ya, kalau untuk utang itu lebih besar utang yang sedikit daripada yang banyak. Itu mengurutkan bilangan bulat. Kemudian kalau kita membandingkan, misalkan bandingkan dengan tanda ini lebih besar atau lebih kecil sehingga kalimat berikut menjadi benar. Ya, bandingkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Contohnya 2 dibanding 5. 7 dibanding 3. 2 banding 5. 2 tandanya positif. 5 nilainya positif. 7 positif, 3 positif. Yang ini dulu. 2 positif, 5 positif. Berarti ini duit 2 dengan duit 5. Kamu pilih yang mana? Ya, kalau permainan makan-memakan itu yang dimakan pasti yang lebih besar. Nah, kita anggap ini permainan makan-memakan. Duit 2 dengan duit 5, kamu pilih yang mana? Mana yang kamu makan? Pasti kita lebih memilih yang 5, yang kita makan yang besar. Jadi, artinya 2 itu kurang dari 5, atau 2 lebih kecil dari 5. Contoh yang kedua, 7 dengan 3, 7 ini positif, 3 positif, sama-sama duit. Duit 7 dengan duit 3, kamu pilih yang mana? Ya jelas pilih duit yang 7. Jadi yang dimakan 7. Itu artinya 7 lebih dari 3, atau 7 lebih besar dari 3. Contoh selanjutnya, negatif 2 dengan 10 dibandingkan. Ini utang, ini duit. Dah kalau yang satu utang, yang satu duit, orang usah bingung. Tidak usah bingung, tidak usah mikir angkanya. Sudah jelas kita akan pilih duit daripada utang. Ya, jadi negatif 2 kurang dari 10. Contoh selanjutnya, 5 dengan negatif 100. Nah, ini juga mengerjakannya gampang, sambil merem iso. Sing satu positif, yang satunya negatif. Sudah jelas kita pilih yang positif, atau jelas kita pilih yang uang. Jadi 5 lebih dari negatif 100. Oke. Kemudian lanjut. Negatif 4 dengan negatif 7. Nah, ini 4 negatif atau utang, 7-nya juga negatif atau utang. Nah, kamu pilih utang 4 atau utang 7? Tentu saja kita pilih utang yang sedikit. Jadi yang kita makan adalah utang yang sedikit. Jadi negatif 4 lebih besar dari negatif 7. Contoh yang terakhir, negatif 6 dengan negatif 3. Sama-sama utang juga ini. Yang ini utang 6, yang ini utang 3. Tetap kita milih yang utangnya lebih dikit. Jadi yang kita makan adalah utang yang sedikit. Itu artinya negatif 6 kurang dari negatif 3. Oke ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke operasi hitung. Operasi hitung. Operasi hitung. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat itu ada kali, bagi, jumlah, kurang, ya, jumlah kurang. Ini dulu. Nanti ada pemangkatan juga, tapi kita bahas di subbab yang lain. Ya, sekarang untuk kali dan bagi. Kali dan bagi. Kali, bagi. Ini aturannya sama. Bagi. Aturannya sama. Jadi positif dikali positif, itu hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif.
Sedangkan negatif dikali positif hasilnya adalah juga negatif. Jadi kalau tandanya sama dikali, ini hasilnya positif. Kalau tandanya beda dikali, hasilnya negatif. Sedangkan untuk pembagian sama. Pembagian juga sama. Positif dibagi positif, itu hasilnya adalah positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Dan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi sama untuk kali dan bagi, aturannya sama. Nah, contohnya negatif 2 dikali 10, hasilnya positif atau negatif? Beda tanda, hasilnya adalah negatif. Tinggal angkanya dikali. 2 kali 10, 20. Contoh lain lagi. 50 dibagi 5. Ini positif bagi positif. Hasilnya positif. Berapa 50 bagi 5? 10. Nah, ini gampang sekali ya. Bu Ika, skip aja. Langsung ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu nanti kita pakai diadu ya, kita pakai adu-aduan jumlah dan kurang. Contohnya 2 ditambah 5. 2 tandanya positif ya. 5 tandanya juga positif. Kalau tandanya sudah sama tinggal menjumlah 2 tambah 5 sama hasilnya tetap tandanya positif 7. Negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 kurangi 3. 1 tandanya negatif, 3 tandanya negatif, sama-sama negatif. Berarti tandanya tetap, hasilnya tetap min. Angkanya tinggal dijumlah. 1 tambah 3, 4. Jadi gini, kalau kita punya teman, satu pemikiran, kita pasti akan bergabung. Ya kan? Kalau kita punya teman tapi beda pemikiran, pasti akan beradu. Nah, ini satu pemikiran sama-sama positif, jadi tinggal dijumlah. Ini sama-sama negatif, jadi tinggal dijumlah. Ingat ya, jangan samakan min-min jadinya plus. Itu kan kalau perkalian dan pembagian. Ini bukan, ini penjumlahan pengurangan. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya, 3 dikurangi 2. Nah, sama dengan 3 itu positif, 2 itu negatif. Satunya positif, satunya negatif. Kita bandingkan besar yang mana ini, positif sama negatif. Oh, angkanya besar yang positif, berarti hasilnya nanti positif. Terus diadu, kalau diadu menang yang mana, 3 dengan min 2? Menang 3, jadi jawabannya adalah 1. Gitu. Ya, jadi ini kan positifnya ada 3 gini. Diadu sama 2 negatif 2. Negatifnya ada 2. Nah, ini kan diadu. Nah, ini diadu, ini diadu, udah kalah semua. Nah, tinggal apa yang sisa positif? Tinggal berapa positifnya? 1. Seperti itu. Selanjutnya 4 dikurangi 10. Nah, 4 dikurangi 10 sama dengan. Nah, ini 4-nya positif, 10-nya negatif, beda tanda. Yang satu positif, satu negatif. Kita lihat angkanya, berarti ini diadu, tidak bergabung, tapi beradu. Karena tandanya berbeda. Kita lihat yang punya angka lebih besar tanda apa? Oh, ternyata yang punya angka lebih besar tanda negatif, berarti hasilnya nanti akan negatif. Negatif berapa? Tinggal ini 10 dengan 4 diadu. 10 karo 4 diadu, atau 10 dikurangi 4, 6. Jadi hasilnya negatif 6. Itu ya. Kalau digambarkan pakai koin, itu 4, positifnya ada 4, kemudian negatifnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini diadu kan, ini perang. Berarti sisanya berapa? Sisanya min. Minnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, jawabannya adalah negatif 6. Seperti itu. Contoh lagi. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 2-nya. Ini negatif, ini 5 positif. Nah, 1 negatif, 1 positif diadu, menang yang mana? Menang yang positif. Berarti ini nanti hasilnya positif. Tidak usah ditulis kalau hasilnya positif tandanya. Berapa menangnya positif? 5 dengan 2, 5 kurangi 2, 3. Negatif 3 ditambah 1 sama dengan 3 negatif, 1 positif. Beda tanda, ini adalah yang paling besar bertanda negatif. Berarti jawabannya negatif. Tinggal 3 dikurangi 1, 2. Jadi jawabannya negatif 2. Ini diadu. Kemudian negatif 10 dikurangi 1. Nah, ini. Negatif 10 kurangi 1, tandanya sama-sama min. Berarti hasilnya juga min, tinggal digabung aja. Di jumlah 11. Ya. Negatif 10 ditambah 1. Nah, negatif 10 tambah 1. Satunya negatif, satunya positif. Angkanya besar yang negatif, berarti jawabannya min. Tinggal 10 dikurangi 1, 9. Nah, kalian pahami nih contohnya nih. Nih, tanda yang sama bagaimana, tanda yang berbeda bagaimana. Jadi yang sama itu di jumlah langsung tandanya tetap, yang berbeda diadu, hasilnya ikut angka yang paling besar. Kemudian angkanya dikurangi. Oke, itu yang tandanya tidak ada yang jejer. Sekarang kalau tandanya ada yang jejer gimana? Contohnya 4 ditambah negatif 2. Bentar. 4 ditambah negatif 2 sama dengan, nah ini ada tanda yang jejer. Yang mana Bu yang jejer? Coba Bu Ika tanya ya. Ini 4 itu tandanya positif ya. Kemudian 2 tandanya berapa? Tandanya ini 2 jejer. Ya. Plus dan min. Jadi 2 itu punya tanda positif dan negatif. Nah, ini kita sederhanakan dulu, plus dan min. Ini artinya positif kali negatif. Jadi 4 positif kali negatif hasilnya negatif 2. Nah, dari sini langsung bisa kita kerjakan. 4 kurangi 2, 2. Gitu. Ya. Kemudian contoh selanjutnya. 6 ditambah negatif 10. Nah, ini ada tanda juga yang double. Ya. 6 plus kali min itu adalah min 10. Nah, jadi kelihatan kalau kayak gini gampang mengerjakannya. 6 kurangi 10, tandanya beda. Yang satu positif, satu negatif. Dibandingkan, menang yang mana? Menang yang min. Minnya menang berapa? Menang 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Selanjutnya, 3 dikurangi negatif 4. Sama dengan ya 3 min 4 punya tanda double min itu artinya min kali min, negatif kali negatif hasilnya positif plus 4. Jadi soal seperti ini itu sebenarnya cuma 3 ditambah 4, jawabannya 7. Jadi kalau ada tanda yang rumit seperti ini, ada double ini, kamu sederhanakan biar kelihatan oh sebenarnya maksudnya soal itu seperti ini loh, gitu ya. Selanjutnya negatif 2 dikurangi negatif 5. Kita sederhanakan dulu tandanya. Negatif 2 min kali min itu positif 5.
Nah, kita lihat min 5 plus 5 plus min 2 plus 5. 2 tandanya negatif, 5 tandanya positif, berbeda tanda. Berarti kita bandingkan besar yang mana? Oh, besar yang positif. Positifnya menang berapa ini? Menang 3. Jadi jawabannya adalah positif 3. Jadi kalian mengerjakannya jangan terburu-buru ya. Di logika dulu. Selanjutnya, min 8 dikurangi min 3. Sama dengan min 8, min kali min hasilnya plus 3. Kita bandingkan, yang satu negatif, yang satu positif. Besar yang negatif, hasilnya berarti negatif. Menang berapa yang negatif? Menang 5. Ya, menang 5. Jadi jawabannya min 5. Kemudian kalau soalnya seperti ini, 2 ditambah negatif 3 dikurangi negatif 10 sama dengan, ya. Jadi ini kan ada yang 3 punya tanda double, yang 10 juga punya tanda double. Ini kita sederhanakan dulu. Jadi 2 plus min, positif kali negatif hasilnya negatif 3, min hasilnya positif 10. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 dikurangi 3 ditambah 10. Kita kerjakan 2 dulu. 2 kurangi 3 dulu. Kita bandingkan. Ini 2 positif, 3 negatif. Ya, 2 positif, 3 negatif. Beda tanda, menang yang mana? Menang yang min. Menang yang negatif. Negatifnya menang berapa yang ini? Menang 1. Terus ditambah 10 yang belum dioperasikan ini tadi. Negatif 1 ditambah 10 sama dengan beda tanda, yang 1 min 1 plus. Menang yang mana ini? Besar yang plus. Berarti jawabannya nanti positif. Positif berapa? 10 dengan 1 dibandingkan. 10 kurangi 1, 9. Jadi jawabannya positif 9. Gitu ya. Nanti kalau kalian mengerjakan tugas 2, kalau ada tanda yang double, kalian harus sederhanakan dulu seperti ini ya. Itu caranya, yang Bu Ika nilai caranya juga. Kemudian contoh yang terakhir, negatif 1 dikurangi negatif 2 ditambah negatif 5. Sama dengan, nah ini kita sederhanakan dulu, ini juga punya tanda double, ini juga punya tanda double. Berarti negatif 1 min itu plus 2 plus min itu jadinya min 5. Jadi soalnya menjadi min 1 ditambah 2 dikurangi 5. Nah, kita kerjakan dulu yang ini, min 1 ditambah 2. Satunya min, satunya plus, dibandingkan, menang yang positif. Positifnya menang berapa ini? Menang 1. Terus min 5 ditulis lagi karena belum dioperasikan. Sama dengan 1 dikurangi 5. Ini positif, ini negatif. Menang yang mana? Menang yang negatif, Bu. Menang berapa negatifnya? Menang 4. Nah, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Nah, sekarang ada yang mau tanya? Silakan yang ada pertanyaan, mungkin ada yang belum dipahami. Jadi untuk materi hari ini kita hanya sampai itu. Tugasnya ada, tugasnya nanti ada 2 ya. Jadi yang tugas 1 itu pilihan ganda tentang membandingkan, mengurutkan perkalian dan pembagian. Sedangkan untuk tugas 2 itu adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi tugas 2 kamu wajib menggunakan cara dikerjakan di buku tugas. Ya, dikerjakan di buku tugas. Kemudian masih sama. Kemudian kamu foto, jangan lupa pakai cara, pokoknya yang tugas 2 itu kalau ada tanda yang double, itu harus kamu sederhanakan, seperti penjelasan Bu Ika tadi. Ya.
Itu silakan yang mau bertanya mic-nya bisa di on kan atau raise hand dulu.